Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Fortuna, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya melakukan diseminasi budaya positif dengan fasilitator Pak Eri Afrizal dan Pak Putra Setiawan sebagai pengajar praktik. Selanjutnya, sebelum saya melaksanakan diseminasi aksi nyata saya budaya positif, saya melakukan terlebih dahulu rancangan tindakan aksi nyata yang terdiri dari latar belakang. Yang kedua yaitu tujuan, lini masa, tolok ukur, dan dukungan. Selamat menyaksikan diseminasi saya budaya positif di SMA Negeri 2 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Terima kasih sudah menghadiri di ruangan ini di dalam diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Fortuna, saya calon guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator saya Pak Eri Afrizal dan pengajar praktek Pak Putra Setiawan. Di sini saya tidak ada maksud untuk mengajari, tetapi di sini saya hanya untuk memberi penerapan ataupun memberi ilmu. Tidak ada untuk memberi sesuatu yang saya tidak merasa pintar. Ya, kita sama-sama di sini bisa untuk memberi yang sudah pernah saya dapati di guru penggerak. Baik, sebelum kita sebelum lanjut untuk materi, boleh ibu-ibu berdiri dulu. Silakan. Maaf, saya bukan untuk ini ya ibu. Silakan berdiri, cari teman berhadapan. Cari teman berhadapan. Pas kan Bu? Terima kasih. Oke, karena di sini adalah budaya positif, silakan Ibu memandangi teman, ya, senyum, pandang teman, senyum selama 30 detik, ya, silakan senyum. Lakukan senyum. Karena kenapa kita harus melakukan ini? Karena saya tahu pasti kita merasa capek kan. Kita jam dari pagi, kita melakukan aktivitas. Ya, senyum ya dengan temannya. Jangan dilihat bibirnya, ya. Ya, senyum gitu. Biar keluar aura-aura positif ibu-ibu yang ada di sini. Karena kita memberikan ada tentang budaya positif. Oke? Bagaimana, sudah merasa happy, sudah merasa senang? Ya. Terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Baik, di sini saya membuat kesepakatan forum diseminasi. Ya. Di sini saya memberi yang pertama yaitu menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Boleh ibu-ibu menambahkan di poin nomor 3 untuk kesepakatan di forum kita ini. Yo, siapa ibu-ibu? Ibu. Oke, silakan Bu Ega. Ya, saya memberikan masukan atau saran yaitu kesepakatannya apabila dalam penyampaian nanti itu memberikan masukan dan saran. Memberikan masukan dan saran. Sepakat? Ibu-ibu? Sepakat ya. Nomor 4 poinnya. Oke, silakan Bu Pratija. Apabila ada hal-hal mendesak, kita beri waktu jeda. Ya, oke. Gimana Bu? Apabila ada hal yang mendesak, kita beri waktu jeda. Waktu jeda Atau jeda sejenak kan gitu ya.
Oke, terima kasih Bu Pratiga. Ada lagi ibu-ibu yang mau menambahkan? Ada lagi? Gak ada? Oke, cukup 5 aja ya. Nah, kesepakatan ini bisa juga kita buat nanti di dalam kelas. Apalagi di sini kan ibu-ibu selaku wali kelas buat kesepakatan kelas. Karena kesepakatan ini biar juga nanti murid-murid kita bisa juga nanti dia menghargai kita, menghargai diri dia sendiri. Maka kita harus membuat kesepakatan kelas ya. Ini adalah salah satu contoh kita di dalam forum ini, kita punya kesepakatan. Yang pertama, menghargai siapapun. Jadi ini artinya siapapun yang nanti yang berpendapat ya boleh nanti kita hargai ya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik ya. Yang ketiga, memberikan masukan dan saran ya, itu dari Bu Ega ya. Nanti kita boleh nanti misalnya ada masukan ataupun dari saya nanti ada refleksi, boleh kok gitu. Malah itu suatu masukan dan saran itu adalah suatu yang baik untuk diri kita koreksi diri. Yang keempat, kita beri waktu jeda ya. Itu artinya nanti kalau seandainya ada kepentingan yang mendesak, boleh untuk melakukan hal-hal yang untuk permisi seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sebelum refleksi ini, ya, ibu bawa pena. Ada bawa pena? Ada bu, ada. Oke. Jangan terbalik ya bu, menulisnya apanya nanti biar ditempelkan nanti di karton depan. Baik, saya memberikan refleksi untuk hari ini ya. Silakan ibu-ibu, maaf sebelumnya saya memberikan instruksi lagi. Tarik nafas, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Sekali lagi lakukan 3 kali. Tarik nafas, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Lakukan lagi, tarik nafas, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Silakan ibu pejamkan mata. Baiklah, di saat ini silakan ibu membayangkan suasana sekolah bapak ibu mengajar. Bayangin ya bagaimana suasana di saat ibu mengajar, dan bayangkan bagaimana sikap ibu kepada murid ibu. Bayangkan bagaimana sikap murid-murid ibu kepada ibu. Bayangin terus bagaimana sikap anak-anak murid kita saat berinteraksi kepada kita. Silakan bayangkan. Jika sudah membayangkan, silakan buka mata ibu. Oke, terima kasih. Baiklah, di depan ada kertas yang sudah saya berikan. Silakan ibu tulis atau gambar, harusnya gambar. Bayangkan, kaitkan dari bayangan tadi. Sebenarnya ibu menggambarkan benda seperti apa? Contoh, misal saya menggambarkan diri saya sebagai HP. Jadi saya gambarkan bentuk HP di kertas tersebut. Nah, dari gambar HP tersebut saya buat alasannya. Alasannya kenapa saya menggambarkan diri saya sebagai HP? Saya suka berkomunikasi kepada siswa gitu. Atau ada misalnya matahari, menggambarkan diri sebagai matahari. Itu ada alasan saya memancarkan cahaya untuk siswa saya. Boleh silakan ibu dibuat gambarnya dan alasannya. Silakan sesuai, kaitkan dengan bayangan yang sudah ibu bayangin tadi. Jika sudah selesai, boleh ditempelkan di depan ya ibu. Alasannya tulis ibu. Iya bu. Alasannya ibu tulis, nanti ibu tempelkan di depan karton biru.
aja? Silakan Bu, rekan-rekan di depan Bu. Terima kasih Bu Tija, Bu Didet. Silakan Bu Ega. Terima kasih Bu Ega. Terima kasih Bu Juni. Terima kasih ya Bu Rani. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih ya Bu Febri. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih ya Bu Ayu. Oke, terima kasih. Di sini gambarnya ada yang sama nggak ya? Di sini bunga mekar. Terima kasih ya Bu Ayu. Ini pohon sebagai tempat peneduh siswa. Ini sebagai matahari yang memberikan penerangan kepada pohon. Ini kunci kesuksesan. Oke, saya nanti minta 3 orang untuk mempresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan? Atau saya tunjuk dulu lah ya. Saya tunjuk. Silakan Bu Ayu. Boleh Bu Ayu mempresentasikan? Ibu di sini membuat gambar pohon dan matahari. Silakan presentasikan. Kenapa saya buat matahari dan pohon di sini dan ada buah-buahnya? Oke, yang pertama itu saya ibaratkan saya adalah matahari dan ini sebenarnya di pohon ini berarti saya memupuk siswa-siswa saya sampai dia akan menjadi dan memiliki banyak-banyak buah. Maksudnya buahnya di sini adalah cita-cita yang mereka inginkan gitu. Itu yang saya ingin jadikan untuk siswa-siswa saya ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu, luar biasa ya. Luar biasa. Oke, yang kedua ada yang mau? Ya, boleh. Oke, nanti yang ketiga, atau ada mau angkat tangan dulu? Ada yang mau untuk maju ke depan, mempresentasikan? Boleh saya cari nanti gambarnya nih. Ini gambar bendera siapa? Silakan Bu Ayu, mempresentasikan Bu Ayu. Merdeka. Merdeka. Oke. Langsung aja. Ya, silakan. Oke, di sini saya menggambarkan bahwa saya sebagai benderanya. Ya. Saya di sini membayangkan diri saya seperti benderanya. Bagaimana seorang siswa itu, kalau kita lihat kan di setiap hari Senin itu, kalau setiap kita lihat bendera pasti kita menghormat. Sama halnya dengan menghormati antar sesama warga sekolah. Nah, antara siswa dan guru, antara guru dan siswa itu harus saling menghormati. Oke, luar biasa Bu Ayu. Tangan Bu Ayu. Ada yang ketiga? Ada? Silakan Bu Didet. Bu Didet. Matahari nih. Ada matahari. Bu Didet yang mana gambarnya Bu Didet? Pohon. Kan nggak tahu. Bu Didet gambar jam ya. Baik ibu-ibu, izin saya menyampaikan alasan. Di sini saya menggambar jam. Gak tahu kenapa kepikiran gambar jam ketika tadi kita menutup mata, membayangkan sekolah kita, membayangkan kelas kita mengajar, membayangkan siswa-siswa kita. Saya terbayangnya jam. Karena saya berharap anak-anak saya sukses ke depannya. Mereka harus disiplin. Kata kunci disiplin dimulai dari
bisa mengolah waktu yang mereka punya. Semua manusia itu punya waktu sehari semalam itu 24 jam. Mereka harus pandai memanage waktu yang 24 jam itu setiap individunya. Semakin hari semakin baik. Dan itu harus dengan cara disiplin. Disiplin mengatur waktunya, disiplin dalam belajar, baik dalam ya semuanya lah. Dalam sehari semalam yang mereka miliki harus disiplin. Itu sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ibet. Disiplin. Ini berkaitan dengan materi kita. Oke, disiplin. Baik. Tujuan kegiatan yang saya berikan ini yaitu berbagi pemahaman terkait disiplin positif serta penerapan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini tujuan saya melakukan kegiatan ini. Baik. Ini materi yang akan saya sampaikan. Konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, keyakinan kelas. 6, restitusi. 5, posisi kontrol. Ketujuh, restitusi, segitiga restitusi. Itu materi yang akan saya sampaikan. Itu budaya positif. Budaya positif. Pernah dengar kan, ibu-ibu, apa itu budaya positif? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat atau pandangan apa itu budaya positif? Ya, silahkan yang mau angkat tangan. Oke, silahkan Bu Ayu. Oke Bu, budaya positif yaitu penerapan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan-keyakinan yang ada di lingkungan sekolah. Gunanya untuk membentuk pribadi siswa yang kritis, saling menghargai, menghormati, bahkan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Bu Ayu sudah luar biasa ya. Ya, benar sekali. Ini dia budaya positif. Ya, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan ya, yang berpihak pada murid dan berkembang menjadi murid yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Maksud dari nilai-nilai ini yaitu kita harus menanamkan nilai-nilai kepada murid kita. Yaitu nilai-nilai apa? Nilai kebijakan universal. Itu nanti akan ada pembahasannya. Nah, nilai-nilai itu yang harus kita lakukan. Kan sekarang ini kita udah ada kurikulum merdeka ya. Kita sudah 2 tahun melakukan kurikulum merdeka. Nah, untuk kelas 12 kita masih K13. Nah, nggak ada salahnya ibu-ibu yang di sini mengajar K13 untuk sudah mulai melakukan penerapan kurikulum merdeka. Yaitu salah satunya yaitu kita melihat siswa-siswa kita atau murid kita untuk melakukan pandangan mereka penuh hormat, tanggung jawab. Karena dari Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan kita sebagai pendidik kita harus menuntun siswa kita. Menuntun yaitu kodrat alam dan zamannya. Yaitu seperti apa kita menuntunnya? Nah, kodrat alamnya yaitu bakat murid kita. Bakat murid kita yang harus kita kembangkan terus sesuai dengan zamannya. Kodrat alamnya apa yang mereka bakatnya? Misalnya bakatnya olahraga. Nah, kita lihat anak kita, oh ya bakatnya olahraga. Nah, kita harus memaksakan anak kita pandai matematika. Jangan memaksakan anak kita, murid kita pandai bahasa Indonesia atau pandai bahasa Inggris atau fisika ya. Jadi intinya kita tuntun murid kita tersebut ya. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan berpihak pada murid. Lanjut. Nah, yang nomor 1 ini dia perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma ini proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, ya, berpusat pada guru, terus menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, sekarang kita berpusat pada siswa. Apa yang dimaksud dengan berpusat pada siswa tersebut? Kita mengajak siswa kita itu aktif, ya. Nah, seperti kurikulum berdifferensiasi, ya.
itu ada beberapa proses ya kan. Yang pertama yaitu konten. Kita selaku guru kita melakukan buatlah konten. Arti konten itu video, model pembelajarannya. Contohnya apa? Seperti ada video, misalnya kita guru matematika, ya kan? Kita buat video, mereka tertarik, ya kan? Misalnya kayak guru olahraga. Nah, guru olahraga kan nggak mungkin dia menerapkan, mengajarkan poli passing kan nggak mungkin kan? 32 siswa dia mengajarkan enggak. Itulah gunanya konten. Seperti apa kontennya? Video, lihatkan YouTube. Oh, kayak gini ya cara passingnya. Nah, mereka kan anak murid kita terekam. Itu adalah salah satu konten. Yang kedua prosesnya kita dekati siswa tersebut, mereka mau buat apa. Nah, nanti produk ya. Produk tersebut nanti kita lihat, misalnya membuat presentasi. Mereka membuat presentasi setelah kita lihat gambar-gambarnya. Sama seperti tadi saya menerapkan seperti yang di depan ini, kan ada seperti gambar. Itu salah satu bisa kita contoh juga untuk melakukan di dalam kelas. Seperti itu. Nah, jadi membangun siswa ini terlibat aktif. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, itu stimulusnya. Teorinya apa? Kebutuhan kita berbeda. Ya, kadang kita berpendapat satu stimulus kita harus bisa nih semua anak kita pandai semuanya. Itu stimulus, tapi sebenarnya di saat teorinya anak-anak kita itu berbeda-beda, pasti beda kan? Yang dia punya bakat matematika ada pula, yang punya bakat fisika ada pula, yang punya bakat olahraga ada pula, seperti itu. Terus semua orang melihat hal yang sama. Ya. Teorinya sebenarnya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu yang harus kita rubah paradigmanya. Ya. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita memberi teori itu, melihatkan dunia ini seperti apa. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa sih makna disiplin? Apa sih makna disiplin? Bu Didet tadi menulis tentang disiplin. Ini Bu Didet. Disiplin bisa kita artikan tepat waktu, sesuai ketentuan yang ada, mengikuti segala tata tertib di sekolah, itu salah satu disiplin. Nah, itulah kira-kira. Ya. Nah, nih ya, tertib, teratur ya, seperti yang tidak katakan kan maknanya yang akhirnya berhubungan dengan intinya kita mengajarkan, memberikan kepada siswa kita itu dari internalnya, dari diri mereka ya. Kalau kita bisa memberikan itu tentang motivasi kepada murid-murid kita ataupun pengajaran yang udah kita terapkan, kita memberi pengajaran di dalam kelas, kalau mereka ini udah ada di dalam dirinya, itu nanti akan ada juga nanti materinya tentang pujian dan penghargaan tumpul dengan diri mereka sendiri. Nah, itu yang kita harapkan pada murid-murid kita. Mungkin dari murid-murid kita mungkin ada yang dari internal, ada juga nanti yang dari eksternal. Oke, saya mau bertanya ataupun minta pendapat atau memberikan pandangan ya, maksudnya yang sudah tadi bayangin, yang sudah membayangkan. Siapa ibu-ibu yang mau memberikan apa dalam bayangannya tadi? Siapa yang mau? Bu Mayang, silahkan. Silahkan Bu Mayang. Tadi Bu Mayang sudah membayangkan bagaimana sikap-sikap murid kita, apakah sudah sesuai tidak dengan budaya positif kita atau disiplin positif? Baik Bu, menurut saya yang saya bayangin tadi itu masih banyak siswa kita yang belum menerapkan sikap disiplin tadi. Jadi saya membayangkan itu ramai, riuh, pokok kondisi yang lagi sedang ramai di suatu ruangan, dan dimana posisinya siswa
siswa kita ini membutuhkan tempat untuk mereka berbagi yang riuh tadi, yang riuh menurut mereka tadi. Sikapnya kita bagaimana? Sikapnya kita pertama kita menjadi pendengar mereka dulu, supaya kalau kita menjadi pendengar mereka, jadi mereka dapat merasakan bahwa ibu ini mampu untuk mendengar atau sebagai tempat saya berbagi cerita, berbagi yang sedang saya alami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ya. Jadi kita itu dia maksud saya tadi adalah menuntun kita jadi pendengar yang baik dulu, seperti itu. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Hafal ibu-ibu menyanyikannya? Apa enggak? Ayo kita nyanyi dulu ya. Bu Juni ini kayaknya bisa nih. Bu Juni biasa menyanyikan profil pelajar Pancasila. Ayo Bu Juni. Ayo. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Luar biasa ibu di sini ya. Ya, itu dia. Kita harus menanamkan kepada murid-murid kita beriman dan bertakwa, ya. Beriman dan bertakwa. Nah, kita alhamdulillah kita sudah mulai ya di sekolah kita melakukan itu, seperti ada yang namanya sholat berjamaah, sudah ada kita program tadarus ya, tahfiz ya, tahfiz ya, maaf, tadarus, tahfiz. Lalu kita udah ada bergotong royong ya, kita udah ada sekali 2 minggu setiap hari Kamis melakukan gotong royong di sekolah kita. Terus kreatif, nah dan juga ibu-ibu seperti project ya kan anak-anak murid kita udah banyak yang kreatif ya membuat sesuatu itu. Nah itu adalah sebenarnya adalah dukungan dari ibu-ibu semua di sini ya. Berarti luar biasa guru-guru SMA Negeri 2 Tualang. Tepuk tangan dulu. Yang ketiga ini dia motivasi perilaku manusia. Oke. Pernah dengar kata-kata motivasi sesuatu. Jadi Bu Sri, kita harus mempunyai motivasi, mempunyai dorongan, mempunyai alasan agar bisa mencapai suatu tujuan kita kalau kita mempunyai motivasi tersebut. Oke, tepuk tangan buat ya motivasi. Sekarang aja gini, ya ibu-ibu yang berkeluarga nih, ya kan, pasti ada motivasi kan kalau di rumah. Ada nggak motivasinya kalau suaminya misalnya banyak uang, motivasinya apa? Pasti punya motivasi kan, punya dorongan kan dari dalam diri kita ya. Kalau nggak ada uang bagaimana? Uring-uringan nggak ibu-ibu di sini? Iya. Nah ini dia motivasi perilaku manusia. Ya. Nah menurut Diane Goser ya di dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Nah, kadang kita kepada siswa kita banyak kita memberikan motivasi. Arti motivasi itu misalnya siswa kita terlambat, kita memberikan hukuman. Nah sebenarnya itu tuh membuat siswa kita malah menjadi nggak apa gimana Bu Dede? Iya tidak nyaman ya. Mereka yang ada nanti sama kita dendam, dia tidak senang. Itu bukan suatu pembelajaran untuk siswa kita. Malah yang ada untuk kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan itu yang ada dan nanti kepada siswanya, kepada murid, kepada gurunya dia tidak ada rasa hormat. Nah, sementara kita ingin menanamkan murid kita hormat kepada kita, ya kan? Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kira-kira kalau di dalam kelas ibu-ibu ada nggak memberikan sesuatu reward? Ada nggak? Atau ada pengalaman? Boleh diceritakan Ibu? Baik, saya dulu pernah memberikan reward bentuk mungkin benda-benda yang bisa digunakan untuk belajar, busur, jangka, seperti itu, atau sekedar bonbon. Ternyata saya
tidak melakukan itu lagi, ternyata itu menurut saya jangka pendek. Kenapa bilang jangka pendek? Kadang mereka menunggu kita bawa apa sih ke kelas. Kalau kita nggak bawa sesuatu, mereka kayak jadi kurang. Iya. Saya ganti dengan yang lain. Iya, luar biasa. Tangan buat ide. Ya. Untuk nomor 2, untuk mendapat imbalan penghargaan. Siswa murid kita, kalau seandainya kita sering kita memberikan penghargaan sesuatu yang seperti bukti dan punya pengalaman tersebut, yang ada nanti murid kita itu dia motivasinya bukan dari diri dia, itu dia dari eksternal. Ya, nomor 1, nomor 2 itu adalah motivasi dari eksternal. Ya, sehingga dia nanti yang ada mereka murid kita itu Bu Dida nggak bawa jajan lagi, biasa aja lah. Nah, jadi kita nggak melihat kan keaktifannya murid kita. Nah, yang kita tunggu-tunggu adalah di nomor 3, untuk menjadi orang yang ingin menghargai dan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Nah, itu kenapa? Untuk internalnya mereka. Contoh, misalnya mereka punya kemampuan di bidang fisika, ya seperti olimpiade. Nah, kita bimbing, kita tuntun siswa kita. Nah, kita kasih dukungan. Dengan dukungan mereka, nanti kamu kalau seandainya kamu bagus, ya kan bisa ikut olimpiade. Semangat dia, tumbuh dia, ya kan. Ini itu dari diri dia sendiri, bukan dari faktor eksternal. Yang kita tunggu adalah dari kemauan dari mereka sendiri. Itu yang kita inginkan, motivasi siswa kita ataupun peserta didik. Nah, keyakinan kelas, ya. Jika kita sudah paham dengan namanya motivasi perilaku, motivasi manusia tadi, perilaku manusia, nah kita gampang, kita bisa menerapkan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas adanya latar belakang, suku, bahasa maupun agama. Ya. Nah, ini kita melakukan di dalam kelas. Ya. Seperti tadi kita yang awal kita membuat kesepakatan. Ya. Saya ini adalah salah satu contoh saya melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas di dalam kelas 12 IPS 2. Ya. Nah, dengan kita membuat seperti ini, awalnya sebelum saya paham tentang keyakinan kelas, saya mungkin jadi kadang siswa itu memang nggak ada dia tahu kesadaran dengan diri dia, yang mau keluar, yang mau terlambat. Nah, setelah dibuat kesepakatan kelas, mereka memang menyadari. Nah, setelah saya menjalani udah hampir berapa bulan ya kita sekolah, ya saya membuat keyakinan kelas, kurang lebih saya dapat materi ini, saya lakukan 2 bulan kurang ini, saya buat. Alhamdulillah, contoh kayak tadi saya melakukan, Bu, kita belajar dulu ya Bu ya. Alhamdulillah di dalam kelas tersebut mereka memang terus dan mengingatkan sebelum 10 menit saya keluar, Bu, jeda ya Bu. Nah, seperti jadi mereka memang konsisten dengan diri mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini, mereka loh yang membuat keyakinan kelas tersebut di dalam kelas itu. Kan mereka, kita tidak ada, kita hanya sebagai fasilitatornya aja, kita hanya sebagai pembimbingnya di depan aja. Kita serahkan kepada siswa kita. Apa dia mau, yang penting adalah hal-hal yang positif, ya. Atau yang kedua, jangan pernah mengatakan kata tidak boleh, misalnya tidak boleh izin, gitu. Lakukan yang positif. Jangan buang sampah sembarangan. Yang ada bukan masuk ke dalam mindset mereka. Katakan hal-hal yang positif. Misalnya, kan kita buat nih, jaga kebersihan. Nah, terus apalagi misalnya kata-kata positif, masuk tepat waktu. Kan kalau kita bilang jangan terlambat, gunakan kata-kata yang positif. Itu dia. Ya, jadi cobalah beberapa bulan ini kita lakukan itu sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kan murid-murid kita ini dia tahu, apalagi murid-murid kita sebenarnya pintar-pintar kan. Nah, apalagi kita kritis, dengan murid yang kritis itu tuh kita harus bisa mengembangkan murid-murid kita. Lanjut. Nah, ini dia ya contoh. Ya, kemarin 12 IPS 1 ya kan, disiplin waktu, tepat waktu. Nah, mereka pun kita tempel di dalam kelas mereka, jadi mereka pun biasa melihat dan lihat, oh iya ya gitu.
Apalagi kalau seandainya ini sebenarnya enaknya dengan wali kelas nih. Kalau wali kelas istilahnya kalau ini kan kalau saya kemarin bidang studi nih, kalau dengan wali kelas memang wali kelas membuat ini menerapkan. Jadi kan mereka ini dengan semua guru berlaku, ya kan? Jadi nggak ada lagi yang misalnya dengan Bu Juni misalnya seperti ini, nanti dengan Bu Ega seperti ini. Jadi mereka konsisten, lebih efektif dengan wali kelas yang membuat kesepakatan kelas ini. Gitu. Kalau dengan kita guru bidang studi ya hal-hal yang kecil aja. Jadi itu kita untuk kita aja dengan catat. Kalau wali kelas kan bisa ditempel, gitu kan, ditempel di dalam kelas tersebut, ya kan? Nah ini nilai-nilai kebajikannya, ya, yang diutamakan, yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita, gitu. Oke, ini tebak gambar. Es krim. Apa? Bukan es krim. Ayo, tebak gambar. Ayo. Silakan, siapa yang mau angkat tangan dikasih reward. Apa ya rewardnya? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke, ayo tebak gambar. Ayo, salah, ayo tebak gambar. Ayo, wis. Ayo, tepuk tangan dulu semuanya. Biar waktu ini. Ayo, apa dulu? Tebak gambar. Ayo, siapa yang tahu? Es breaking. Buat siapa? Adalah waktunya es breaking. Oke. Tetap kita nggak es breaking dulu karena apa? Mungkin jenuh, bosan ya kan, siang kan, terlalu fokus ya kan. Es breaking dulu, relax kita. Oke. Tadi berteman, cari teman lagi berdua. Cari teman lagi berdua. Boleh? Berdiri. Berdiri. Cari teman lagi. Ya, cari teman. Oke. Instruksinya adalah hijau dan hitam. Hijau dan hitam. Oke, diskusi dulu. Siapa hijau, siapa hitam? Diskusi dulu berdua. Sudah? Sudah? Oke. Lakukan tangannya seperti ini. Kedua, ya. Nanti jika saya mengatakan hijau, berarti hijau memukulnya hitam. Misal saya mengatakan hitam, hitam memukulnya hijau. Paham? Paham? Coba kita cobaan. Oke, coba. Oke, kita cobaan ya. Misal saya bilang hitam. Ya, bisa saya mengatakan hitam, berarti hitam memukul hijau. Hijau, saya katakan hijau, ya udah dia. Oke, kita mulai ya, permainannya ya. Sudah sampai kena? Iya, sampai kena. Sampai kena. Hijau, berarti hijau memukulnya hitam. Jika saya mengatakannya hitam, hitam memukulnya hijau. Boleh, kita boleh ya? Boleh. Oke, hijau. Nanti kalau sampai siapa yang kena, berarti dia keluar. Hijau. Oke, dapat kita keluar. Yang apa? Yang kena aku tidak kena apa? Keluar. Matanya keluar. Atau dulu. Ini siapa yang kalah? Kami nggak ada kena. Iya. Cuma ada kena. Dia nela, misalnya kan? Misalnya dia nela, berarti yang mukulnya yang kalah gitu. Berarti kalah. Berarti kawan-kawannya Bu Ega. Kawannya siapa? Ini tadi hijau. Oke, kan kita dua yang berdua. Hitam. Kita cari pemenangnya ya. Lakukan lagi. Cari lawan. Ketiga. Berarti kan kuning hijau. Iya. Berarti instruksinya adalah merah hijau. Itu kuning hijaunya. Kalau merah berarti dua tangannya. Oke. Merah kuning hijau ya. Merah kuning hijau. Kuning. Kuning yang mukul. Yang saya sebutkan itu yang saya sebut. Dua tangan. Merah. Pemenangnya Bu Juni ya. Oke, luar biasa. Lanjut ya. Kebutuhan dasar. Kira-kira apa yang kita butuhkan? Pernah dengar kata kebutuhan dasar manusia apa aja?
cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang, perhatian, perhatian, perlindungan, perlindungan. Ada lagi Bu Dewi? Kebutuhan sandang pangan papan. Kebutuhan pokok itu. Iya. Kebutuhan pokok tuh. Ya, oke. kebutuhan ekonomi, Ini dah. rasa aman dan nyaman. Pernyataannya yaitu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, berarti murid-murid kita jika ada suatu masalah, ya, ada yang arti masalah itu yang ya seperti sering buat masalah lah, intinya membuat yang melanggar kesepakatan sekolah maupun melanggar kesepakatan kelasnya. Nah itu dia, berarti mereka gagal. Nah itulah yang harus kita penuhi kebutuhannya mereka. Ya. Nah ini dia, ada 5 ya, ada 5 murid-murid kita yang kebutuhan dasar tersebut harus kita penuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, yang kelima, yang dari 5 ini semua ya, ada salah satu murid kita ya, murid kita itu dia merasa kurang dari kebutuhan ini. Nah, itu yang harus kita penuhi, itu yang harus kita gali, itu yang harus kita tuntun. Nah, jadi sekali lagi saya bukan maksudnya mengajari, tapi hanya memberikan penerapan, ya, memberikan suatu materi yang saya sampaikan. Jadi kita kalau ada murid kita yang bermasalah, kita ya, kembali lagi tadi, yang ada motivasi tersebut, kita jangan pernah namanya kita menghukum, ya, kita jangan ada namanya kita memberi imbalan, biar mereka untuk menyadari kesalahan dari mereka sendiri. Jadi mereka tahu poin-poinnya, nilai-nilainya untuk melakukan hal-hal yang positif tersebut. Ya. Ini ada studi kasus, ada artisnya juga. Oh maaf. Ada studi kasus, boleh dibaca statusnya. Bu Pratija, seorang wali kelas 12 IPS 4, sudah bingung menghadapi salah satu murid bernama JNS. Inisial aja kita ya Bu ya. Ya. Di sini ada nih wali kelasnya kayak dulu ya. Ya Bu Pratija? Ya. JNS seringkali membuat ulah seperti mencuri ya, makan temannya, berbohong ataupun adu domba antar teman, banyak lagi buat kesalahan lainnya. Jika ibu menghadapi situasi ini, selain dari Bu Pratija nggak usah menjawab, nanti ibu-ibu lainnya boleh. Jika ibu menghadapi situasi ini, apa yang akan ibu lakukan? Menurut ibu kira-kira apa sih alasan JNS tersebut? Boleh memberikan pandangan, boleh angkat tangan. Pertanyaannya adalah, jika ibu menghadapi situasi tersebut, apa yang ibu lakukan? Yang kedua, menurut ibu kira-kira apa alasan JNS tersebut melakukan? Ayo, silakan Bu. Ayo, selain dari Bu Pratija. Iya, karena Bu Pratija wali kelasnya dulu. Ayo, siapa yang mau? Oke, Bu Dewi silakan. Makasih Bu Dewi. Oke ya, ini yang seperti seringkali membuat ulah seperti mencuri makan. Menurut saya ini seperti yang harus dipenuhi oleh wali kelas adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok ya, seperti sandang dan pangan tadi mungkin kurang. Kemudian teman berbohong, adu domba, ini seperti kekurangan kasih sayang atau perhatian dari keluarga mungkin, atau dari teman sebaya, atau dari guru bidang studi. Mungkin buat wali kelas untuk melakukan pendekatan seperti itu atau memberikan motivasi. Mungkin itu aja dari saya. Jika ibu menghadapi situasi tersebut, apa yang harus ibu lakukan? Oke, yang pertama akan saya lakukan menstabilkan identitas. Kemudian saya cari tahu dulu kenapa ini masalahnya anak tersebut melakukan demikian. Kemudian kemudian saya menstabilkan identitas. Kemudian
saya mencari tahu bagaimana solusi untuk anak tersebut supaya apa yang bisa dia lakukan supaya masalah dia diselesaikan, kemudian kembalikan kepada dia apa keyakinan dalam diri dia yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu bisa. Oke, ini dia ya studi kasusnya, ini alasannya ya. Alasan yang pertama ya, karena ia lapar. Itu yang tadi masalah dia mencuri makan temannya. Karena dia lapar, dia butuh jajan, dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasar yang harus penuh adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi dia butuh namanya ya seperti Bu dikatakan tadi, dia butuh pangan, sandang, ya kan. Jadi dia butuh yang namanya bertahan hidup sehingga dia jadi mencuri ya makan tersebut. Alasan kedua, karena ia merasa senang jadi pusat perhatian, jadi dia butuh kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan diterima. Yaitu seperti dia berbohong, kayak ngadu domba gitu. Ya mungkin dengan dia ngadu domba tersebut ya kan, itu kan membuat orang jadi berantusias, nguri deh Johannes ya, JNS ya, seperti itu kan. Nah, jadi mereka membuat siswa tersebut adalah dia jadi butuh yang namanya kasih sayang dan diterima ya. Yang ketiga, karena teman jadi takut dengan dia harus menuruti keinginan, maka sebetulnya ia berusaha kebutuhan dasar adalah kekuasaan ya, seperti mungkin ada berkelahi JNS tersebut seperti itu. Lanjut yang keempat, alasannya karena ia merasa bosan dengan kehidupannya atau yang dijalaninya. Terkadang dia butuh yang namanya kebebasan. Jadi dia butuh yang namanya kebebasan. Ya, kita kadang juga gini, pembelajaran misalnya di dalam kelas ada misalnya siswa yang permisi seperti itu, sering permisi. Nah itu kadang kita selidiki juga, gitu. Jangan kita hanya biarkan saja gitu. Karena kalau tidak kita selidiki, nah itu dia mungkin dia butuh kebebasan. Arti butuh kebebasan, dia mungkin butuh angin kan? Kita tanyakan. Itu kita selaku guru bidang studi maupun wali kelas untuk menuntun siswa kita. Lanjut, posisi kontrol ya. Posisi kontrol yaitu ada 5 ya, ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, 3 teman, pemantau dan manajer. Kira-kira ibu-ibu dari 5 ini ada sebagai penghukum? Apakah ada sebagai pembuat merasa bersalah? Arti penghukum ini adalah ya, menghukum adalah menghardik ya, menunjuk-nunjuk siswa kita. Misalnya kita marah gitu kan, itu adalah suatu menghukum ya. Kita memberi mereka seperti misal gini, kalau misal guru olahraga nih, misalnya terlambat siswanya, ya kan dia udah membuat kesepakatan 10 menit sebelum sudah ini mulai pembelajaran, ibu sudah ada di dalam lapangan atau di luar lapangan, sudah ibu tunggu ya. Nah ternyata terlambat si A gitu. Nah awalnya udah punya kesepakatan tersebut, sudah buat kesepakatan tersebut, guru penjas dia melakukan suruh siswa tersebut lari. Itu termasuk menghukum atau gimana? Menghukum atau ini? Menghukum nggak? Menghukum. Ya, sebenarnya itu adalah kesepakatan. Ya, itu bukan menghukum. Karena kalau kita membuat sesuai materi pembelajar kita, misalnya guru olahraga melakukan dia lari, itu bukan menghukum karena sesuai dengan bidang studinya. Misalnya kayak guru matematika membuat kesepakatan, misalnya disuruh menghitung ya. Disesuaikan anak tersebut dengan materi sesuai dengan bidang studi kita. Nah, misalnya kita sebagai guru apalagi misal bahasa Indonesia, disuruh anak membaca buku ataupun novel ataupun literasi. Nah, itu adalah dalam bentuk siswa untuk kita mengajari mereka ya. Nah, kalau yang nama pembuat merasa bersalah ya, berceramah mengatakan seharusnya ya, ibu kecewa misalnya seperti JNS tadi,
ibu kecewa loh nengok kamu seperti ini, kamu nggak berubah ya. Itu kita tidak boleh kita lakukan karena membuat siswa tersebut merasa bersalah. Jadi dia tidak berkembang, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi kita yang di nomor 2 itu pun juga jangan sampai dengan ada di dalam diri kita. Ya. Yang ketiga, ya, teman membuatkan alasan untuk muridnya. Ya, misalnya kita sebagai teman, kalau kita sebagai teman, sinilah, misalnya kita apa gitu. Itu juga enggak. Kenapa? Karena kalau seandainya murid kita ini sebagai teman, yang ada nanti murid tersebut adalah bergantungan dengan kita. Ya, sehingga nanti murid tersebut ya, dia apa-apa nanti dengan guru tersebut. Karena sebagai teman, dengan guru si ini dia jadi nggak senang gitu. Jadi kita tidak dibolehkan juga sebagai teman. Ya. Lanjut, pemantau. Ya. Kalau pemantau ini yaitu kita di poin 4 ya, setidaknya kalau kita belum bisa jadi manajer, setidaknya kita jadi pemantau lah. Ya. Karena kalau kita jadi pemantau ini kita mengingatkan mereka ya dengan caranya kita. Ya, intinya itu jangan kita pernah menghukum, jangan kita membuat bersalah gitu. Kalau teman ini mungkin kalau untuk awal-awal apa mungkin masih boleh lah untuk pendekatan gitu ya, tapi jangan terlalu lama seperti itu. Lanjut manajer ya. Kalau manajer ini adalah kita mengajukan pernyataan kepada siswa kita. Yaitu dia kembali lagi ke internalnya mereka ya. Apa yang kita yakini, ya misalnya kita gini, apa yang kita yakini yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya itu nanti di poin ini aja restitusi ya. Intinya kita usahakan kita sebagai guru, kita sebagai sampai manajer. Kalau belum bisa sebagai manajer, belajar pelan-pelan sebagai pemantau ya. Usahakan jangan pernah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah ya. Lanjut, ini ya, segitiga restitusi ya, materi yang terakhir ya. Ini ya, segitiga restitusi ada 3 tahap ya, 3 tahap yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi ya, yang 3 menanyakan keyakinan ya. Teori kontrolnya untuk menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Artinya gini, kita kalau siswa kita ada masalah seperti JNS tersebut, kita lakukan 3 tahap ini ya. Nanti ada siswa kita yang bermasalah, lakukanlah 3 tahap ini ya. Ini dia. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita sebagai guru ya, ini kalimatnya, berbuat salah itu hal manusia. Contoh, misalnya saya ada siswa bermasalah rokok, misal masalah rokok. Ini contoh kasus aja saya apakan ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya panggil, misal siswa itu datang. Kita bawa dulu bercerita, ya kita bawa bercerita dulu. Belajar apa tadi, gitu kan? Terus udah sarapan, kita tanya dia udah makan apa belum? Karena gini, kalau seandainya murid tersebut dia belum bisa tuh, perutnya masih kosong ya, dia nggak akan fokus dengan kita. Intinya itu pola murid itu dia merasa nyaman dengan diri dia. Nah, sudah merasa nyaman baru kita lakukan yang menstabilkan identitas tersebut. Nah, oh iya, ibu dengar kemarin dari wali kelas, atau kalau saya kan seperti itu contohnya ibu ya. Kemarin ibu dengar dari wali kelas kamu katanya kamu merokok ya di WC. Nah, kita tanya, kenapa kamu kok bisa merokok ya di WC? Nah, dia bercerita, ya bu begini. Nah, nanti setelah itu, oh iya ya, ini pengalaman saya bilang, ya setiap manusia itu memang pernah berbuat kesalahan, ibu juga pernah buat kesalahan gitu. Nah, jadi kita bukan, iya itulah kamu, bukan harus kita membalikkan dia pada dia, kita harus membalikkan identitas dia. Biar dia, oh ternyata ibu ini pernah ada salah juga ya. Nah, jadi dia akan menyadari dengan kesalahan dia sendiri. Nah, itulah kita guna menstabilkan identitasnya dia. Nah, jadi menurut pandangan kamu yang sudah kamu lakukan, ini yang kedua adalah validasi ya, validasi. Yang kedua adalah validasi. Nah, tindakan yang salah tersebut perilakunya tertentu, kita lakukan stimulusnya ya. Nah, menurut kamu nih yang sudah kamu lakukan itu benar apa salah? Tuh, atau bisa juga sesuai nggak dengan kesepakatan di sekolah kalau merokok di sekolah atau di lingkungan sekolah.
Tidak Bu, kesepakatan mana yang kamu langgar? Seperti itu kita tanya kan. Nah dibilang yang kesepakatan ini Bu, saya tidak bisa menjaga kesehatan atau tidak menghormati, ya itu kita dengarkan jawaban dari dia. Itu adalah validasi tindakan dia. Nah baru kita kasih nasihat. Ya sebenarnya ya kalau seandainya merokok itu kan tidak baik untuk kesehatan kita. Disitulah kita kasih dia wejangan lah bahasanya ya, wejangan kita kasih nasihat. Lalu yang ketiga terakhir nanti sudah paham dengan seperti itu si murid kita. Nah baru kita menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan. Nah ini dia bisa juga kita, nah kamu nanti bisa loh, menurut kamu bisa nggak kamu nggak melakukan lagi? Bisa Bu, masih validasi. Apa yang harus kamu lakukan? Kita tanyakan, itu dia menanyakan keyakinan, solusinya. Nah dia yang berbuat, kita nggak perlu lagi kita misalnya buat perjanjian gitu ya kita tanyakan. Jadi kira-kira kalau seandainya kamu berbuat lagi, apa yang harus kamu lakukan? Kan ya kita tanya. Jadi cerna yang penting kita jangan kita sebagai penghukum tadi, jangan kita sebagai pembuat bersalah tadi. Tanyakan keyakinan dia, kesepakatan itu dia. Misalnya kayak saya kemarin dia bilang, ya Bu, saya kalau saya melakukannya lagi Bu, saya mau diproses lebih lanjut, tapi saya butuh binaan Ibu ya. Itu dengan sendirinya mereka akan keluar. Memang nanti akan melihat karakteristik siswanya. Tapi kalau karakteristik misalnya kayak murid yang perokok itu kita lebih enak loh untuk memberikannya gitu, karena dia setiap hari apalagi kalau misalnya udah aktif kayak saya kemarin bersama menangkap itu aktif dia merokok. Apa solusinya? Ya Bu, saya solusinya makan permen. Dia sendiri berpikir kan seperti itu kan. Jadi biar mereka yang menyadari kesalahan mereka mencari solusinya seperti itu. Ya itu adalah segitiga restitusi. Oke, ini dia menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, kamu mau jadi seperti apa? Kita tanyakan ini kalimat-kalimatnya. Nah, ini dia. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah ataupun kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jika kita sudah bisa menjalankan ini yang sampai ke segitiga restitusi, insya Allah ya kita akan mendapatkanlah murid-murid nanti masa yang akan datang, 5 tahun akan datang menjadi orang-orang yang sukses. Oke, terima kasih dari saya ya. Sekali lagi saya hanya memberikan pengimbasan ya, bukan maksud untuk mengajari. Jika ada Bapak Ibu mau memberikan refleksi ataupun saran ataupun pertanyaan, dibolehkan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Pas? Oke. Terima kasih. Cukup sekian ya. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan, kekurangan yang sudah saya lakukan pada hari ini. Saya minta maaf ya. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang hebat, menjadi guru-guru yang bisa membawa murid-murid kita ke masa yang akan datang menjadi orang-orang sukses. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Tualang sebagai guru bimbingan konseling. Saya mengikuti pengimbasan dari Ibu Sri Kandi Dwi Fortuna dengan tema budaya positif. Dari tema tersebut, saya memahami tentang 5 posisi kontrol. Salah satunya yaitu bagaimana seorang guru bisa menjadi manajer untuk siswanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian diseminasi